Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di hari ke-6 renungan kita. Menjelang akhir dari rangkaian 7 hari renungan ini, kita akan merenungkan bagaimana Roh Kudus mengorganisasi dan memperlengkapi gerejanya. Gereja bukanlah sekadar perkumpulan individu, melainkan tubuh Kristus yang hidup. Dan setiap kita telah dianugerahi karunia-karunia rohani oleh Roh Kudus dengan satu tujuan mulia, untuk saling membangun dan melayani. Mari kita merenungkannya bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi juga mempercayakan tugas mulia bagi kami untuk menjadi bagian dari pelayanan-Mu di bumi. Hari ini kami mohon, bukalah hati kami, agar kami mengerti karunia dan panggilan yang telah Roh Kudus tempatkan di dalam hidup kami. Biarlah melalui renungan ini, kami digerakkan untuk melayani dengan tulus. Berbicaralah, Tuhan. Kami siap mendengar. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus adalah jemaat yang sangat kaya akan karunia rohani, tetapi mereka mengalami masalah besar, kesombongan rohani dan perpecahan. Mereka saling membandingkan karunia dan merasa karunia merekalah yang paling hebat. Rasul Paulus menulis pasal 12 ini untuk meluruskan pemahaman mereka. Kata karunia dalam bahasa Yunani menggunakan kata karisma, yang berakar dari kata karis, yang berarti kasih karunia. Jadi, karisma adalah pemberian sukarela yang murni berasal dari kemurahan Allah, bukan karena upah atas prestasi manusia. Kata memberikan secara khusus, seperti yang dikehendakinya, menggunakan kata diaireo, yang berarti mendistribusikan secara berdaulat. Secara eksegetis, teks ini menegaskan dua hal. Pertama, tidak ada orang Kristen yang tidak punya karunia, tiap-tiap orang memilikinya. Kedua, perbedaan karunia adalah desain berdaulat dari Roh Kudus agar kita tidak seragam, melainkan saling membutuhkan seperti anggota tubuh demi membangun kekokohan jemaat secara utuh. Bayangkan sebuah orkestra musik yang megah. Di sana ada pemain biola, pemain selo, tiup flute, penabuh drum, dan pemain piano. Setiap instrumen memiliki bentuk, suara, dan cara memainkan yang berbeda-beda. Jika semua pemain memainkan biola saja, itu bukan orkestra. Perbedaan suara itulah yang membuat harmoni musik menjadi begitu indah, luar biasa saat simfoni dimainkan. Namun kuncinya ada pada satu hal. Semua pemain harus menatap dan mengikuti obah-abah dari satu orang dirigen yang sama. Roh Kudus adalah dirigen agung gereja, dan kita adalah instrumenia yang berbeda-beda, namun bergerak dalam satu harmoni pelayanan. Aplikasi praktis bagi hidup kita hari ini adalah temukan, kembangkan, dan gunakan karunia rohani Anda untuk melayani di gereja lokal dan sesama. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, yang hanya datang, duduk, diam, dan pulang. Roh Kudus telah menaruh karisma di dalam Anda. Apakah itu karunia mengajar, menghibur, memberi tumpangan, memimpin, membantu orang lain, atau karunia iman? Gunakan itu. Jangan minder jika karunia Anda terlihat sederhana di mata manusia. Dan jangan sombong jika karunia Anda terlihat menonjol. Ingatlah bahwa tujuan karunia adalah untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk membangun panggung popularitas diri sendiri. Implikasi bagi jemaat secara komunal adalah terciptanya kesatuan yang kokoh dalam kepelbagaian. Gereja yang sehat adalah gereja di mana tidak ada kompetisi antar pelionan, tidak ada iri hati antar hamba Tuhan, melainkan saling menopang. Ketika satu anggota menderita,
semua anggota ikut menderita. Ketika satu anggota dihormati, semua jemaat ikut bersuka cita, karena mereka digerakkan oleh roh yang satu dan sama. Mari kita melihat contoh dari seorang tokoh besar dalam sejarah misi modern, yaitu William Carey, yang dikenal sebagai Bapak Misi Modern di India pada abad ke-18. Carey awalnya hanyalah seorang tukang sepatu miskin yang tidak berpendidikan tinggi. Secara manusiawi, ia tidak memiliki fasilitas untuk mengubah dunia. Namun, Roh Kudus menganugerahinya karunia bahasa dan beban misi yang luar biasa. Melalui ketaatannya, ia pergi ke India dan berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam puluhan bahasa dan dialek lokal India. Roh Kudus menggunakan karunia yang dikembangkan secara setia itu untuk membuka pintu keselamatan bagi jutaan jiwa di Asia. Kesimpulan, hari ke-6 ini, Anda berharga dan dirancang secara khusus oleh Allah. Roh Kudus telah membekali Anda dengan karunia rohani untuk memperkuat dan memperindah pelayanan gerejanya. Mari kita melangkah hari ini dengan komitmen baru untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi secara aktif membawa kebaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menempatkan kami ke dalam tubuh-Mu, yaitu gereja. Terima kasih untuk karunia rohani yang telah Roh Kudus distribusikan dalam hidup kami masing-masing. Ampuni kami jika selama ini kami memendam karunia tersebut karena rasa malas atau ketakutan kami. Kobarkanlah karunia itu hari ini, Tuhan. Pakailah hidup kami yang sederhana ini untuk menjadi berkat, membangun iman saudara seiman kami, dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. Mari menyatukan doa kita dalam doa yang agung. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat kelimpahan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nia dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nia kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus melipat gandakan karunia dan talenta yang ada padamu, memberikan keberhasilan dalam pekerjaan tanganmu, dan menjadikanmu saluran kasih-Nya hari ini. Amin. Terima kasih telah setia merenungkan firman Tuhan bersama kami hingga hari ke-6 ini. Mari bagikan video ini dengan mengklik tombol like, berikan pendapat atau karunia apa yang ingin Anda kembangkan di kolom komen, dan klik share ke jemaat atau pelayanan Anda. Pastikan Anda sudah subscribe untuk menyambut hari terakhir besok. Selamat beraktivitas, berfungsi, dan melayani di dalam kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati Anda melimpah-limpah.